Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali walau hanya dengan metode pembelajaran secara online seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, satu pesan Bapak kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar kalian. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dalam pertemuan pertama dalam proses pembelajaran online ini, mapel yang Bapak ampuh untuk diajarkan kepada kalian yaitu keamanan pangan, penyimpanan dan penggudangan. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, maka terlebih dahulu kita akan mencoba membahas tentang uji organoleptik. Kenapa uji ini sangat penting dilakukan? Karena uji ini merupakan salah satu standar untuk segala macam hasil produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik industri besar maupun industri skala home industry. Karena uji ini akan menentukan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak oleh konsumen, oleh pasar maupun oleh halayak umum. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, uji organoleptik atau disebut juga uji indrawi atau disebut juga uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Dalam hal ini dikatakan panca indera atau indera manusia karena dengan menggunakan indera manusia maka produk tersebut dapat dilihat langsung secara visual, bentuknya, rasanya, aromanya, dan lain yang ada pada hasil produk. Jadi indera manusia ini ditujukan untuk menganalisa atau menilai mutu suatu produk secara visual. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Jadi, produk yang dihasilkan itu bisa dikatakan busuk, baik, mutunya bagus, itu tergantung daripada hasil uji organoleptik secara indrawi. Syarat uji organoleptik pertama, ada contoh. Maksud dari contoh tersebut yaitu ada hasil produk yang akan diuji. Kedua, ada penulis sebagai pemproses respon. Artinya ada orang-orang tertentu yang mempunyai kompetensi di bidang uji organoleptik untuk memberikan nilai dari hasil produk tersebut. Ketiga, ada pernyataan respon yang jujur. Maksudnya respon ini secara spontan, tidak mengada-ngada, jujur
apapun hasilnya itulah yang dinilai dan menjadi penilaian akhir dari suatu mutu produk. Tujuan uji organoleptik: 1. Pengembangan produk dan perluasan pasar. Jadi dari uji organoleptik ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan memperluas daerah pemasaran dari hasil produk ini. 2. Pengawasan mutu. Maksudnya dari produk yang dihasilkan setelah diuji organoleptik mendapatkan mutu yang baik, itu terus diawasi mutunya, mulai dari bahan mentah, artinya komoditas awal, kemudian produk, hasil, dan komoditas lainnya. Kemudian perbaikan produk, maksudnya apabila dari hasil nilai uji organoleptik bahwa produk ini rusak atau kurang layak dilempar ke pasar, maka akan berusaha diperbaiki lagi proses pembuatannya dan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Keempat, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Artinya hasil produk yang kita hasilkan ini apakah mutunya sudah baik atau kurang baik atau tidak baik, dengan mengambil sampel hasil produk perusahaan yang lain. Kemudian yang keempat, evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan peralatan baru. Artinya sebagai bahan penilaian dari penggunaan bahan, apakah bahan itu yang kita gunakan masih dalam keadaan kurang matang atau matang penuh. Kemudian formulasi bahan-bahan yang akan kita tambahkan, ramuan-ramuan yang akan kita tambahkan ke dalam bahan tersebut, dan peralatan-peralatan yang kita gunakan. Jadi untuk hari ini, sebagai awal pertemuan kita yang pertama, kita cukupkan sampai pada tujuan uji organoleptik. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak bisa lihat slide-slide yang ada berikutnya seperti yang Bapak tayangkan di bawah ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pembelajaran pertama kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.